Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UIN Dato Karma Palu, dalam video ini kami ingin menyelesaikan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Muhammad Akbar SHM Hum. Dalam kelompok satu ini kami terdiri dari 5 orang. Nama saya Muhammad Rifandi, NIM 2132100028. Nama saya Muhammad Arutangahu, nomor induk mahasiswa 2132100029. Saya Hulil Magfira dengan NIM 21321042. Nama saya Evita Yanti dengan NIM 21321053. Nama saya Nur Zain, NIM 21321052. Ya, baik. Saya dari kelompok 1 dengan materi otonomi daerah. Saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Otonom Daerah. Otonom daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama yaitu otonomi daerah menurut C.J. Franzen. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu Ateng Syafruddin. Menurut Ateng Syafruddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, baik, sekian penjelasan saya. Ya, baik, hanya itu yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Yanti dari kelas HTNI 2 semester 1 dengan NIM 21321053. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 yang berjudul Otonomi Daerah dengan mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ini memberi kekuasaan pada daerah untuk mengatur daerah dalam lingkungan untuk mewujudkan asas demokrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pada daerah otonom. Daerah ini menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam kerangka-kerangka kesatuan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dari ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemampuan Pemda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya Muhammad kita berselawat. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Zain, NIM 21321052. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan dan menjelaskan materi otonomi daerah. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh. 2. Prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh. Pemda berperan pemerintahan dan pembangunan. Baik, yang ketiga, prinsip penyebaran.
asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip daerah otonom mengutamakan aspek kesarisian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Seperti itu. Dan yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Baik, itulah prinsip-prinsip otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulil Magfira dengan NIM 213210042 ingin menjelaskan materi kami mengenai otonomi daerah. Ada 3 landasan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, dan Undang-Undang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2, menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Ketetapan MPR RI. TAP MPR RI menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan perkara dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dalam fungsi DPRD. Sekian. Saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah keleluasaan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Terima kasih.